Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sejawat sekalian dengan saya Pria Wahyu Ramadan Girianto. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang teknik transfer emergency ya, jadi emergency transportation. Jadi bagaimana kita akan melakukan pemindahan pasien dalam kondisi gawat darurat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke alat, di sini di depan saya sudah ada beberapa alat ya. Sebelum kita kenalan dengan alatnya, kita tahu dulu kapan sih kita perlu melakukan pemindahan dengan metode emergency ya. Jadi pasien yang perlu dilakukan pemindahan dengan prosedur emergency atau prosedur yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan adalah pasien-pasien trauma. Jadi pasien trauma, khususnya bila mana pasien ini mengalami kita curigai adanya trauma di daerah servikal maupun trauma di daerah tulang belakang, di daerah spinal, maka perlu kita lakukan proses pemindahan dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya apa sih yang kita gunakan ketika kita akan memindahkan pasien dalam kondisi emergency? Biasanya kita gunakan teknik lock roll, ya. Nah, di sini kita punya alat-alat yang nanti akan kita gunakan dengan metode lock roll. Jadi kita lock roll pasiennya, kemudian kita pindahkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah tersedia. Oke, jadi untuk melakukan tindakan pemindahan dengan metode gawat darurat ya, dengan metode lock roll, kita perlu beberapa alat. Di sini kita yang pertama, kita kenalan dulu dengan dua macam alat untuk mengangkat ya. Kita punya yang warna orange ya, yang warna orange. Orange ini biasa kita sebut dengan long spine board ya, long spine board atau papan panjang ya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk transportasi. Jadi kalau kita mau memindahkan pasien, kita mau mengevakuasi pasien, dan kita akan transport ke fasilitas yang lebih expert, maka kita butuh yang namanya long spine board, khususnya pada pasien-pasien trauma untuk mencegah perubahan struktur pada tulang belakang maupun servikal. Kemudian di samping ini kita punya yang namanya scoop stretcher ya. Scoop stretcher berwarna silver ini kita gunakan untuk memindahkan saja. Jadi kalau kita mau memindahkan, kita pakai scoop stretcher. Kalau kita mau transport, kita mau kirim pasien ya, kita mau evakuasi, kita pakai yang long spine board berwarna orange gitu ya. Nah, kelebihan dari scoop stretcher ini, dia memang bisa dibuka ya, dia bisa dipisahkan menjadi dua bagian. Bisa kita lihat di sini, kita tinggal pencet kuncinya, kemudian kita tarik. Nah, dia bisa kita pecah menjadi dua bagian ya. Kemudian ini juga bisa kita lipat. Jadi kalau misalkan kita mau evakuasi pasien dari lokasi yang sempit, yang dalam, atau kita mau vertical rescue, kita bisa gunakan scoop stretcher ya. Kelebihan dari long spine board ini, dia aman untuk semua jenis trauma, tetapi kekurangannya dia memang sedikit lebih berat ya. Tetapi beberapa produk yang memang jadi sponsor ini, jadi beberapa produk memang ada yang sangat ringan ya, yang sangat ringan, jadi tergantung mereknya juga ya. Tapi di sini kita nggak boleh nyebut merek ya, tidak boleh sponsor. Oke, kemudian kita punya alat lagi yang warna merah ini ya. Yang warna merah ini kita sering kenal sebagai head immobilizer. Nah, head immobilizer ini dia jodohnya dengan si long spine board ya. Jadi ini satu paket, tetapi dijual terpisah ya, kayak Hot Wheels ya. Mobilnya sendiri, treknya sendiri. Lah ini sama ini ya. Ini long spine boardnya sendiri, head immobilizernya sendiri. Tetapi ini dia sebenarnya berjodoh. Jadi garam di laut, asap di gunung ketemu di masakan kan itu ya. Ya, mari kita masak. Oh salah, mari kita praktek ya. Nah, head immobilizer ini dia akan kita pasangkan dengan long spine board. Fungsinya dia adalah mencegah pergerakan kepala ya. Jadi dia tetap inline, tetap lurus. Itulah kenapa pasien-pasien trauma perlu kita lakukan pemindahan dengan metode emergency. Kemudian kita punya yang namanya cervical collar ya. Cervical collar ini saya rasa Anda sudah paham ya. Jadi cervical collar ini untuk fiksasi leher pada semua pasien trauma ya. Semua pasien trauma, meskipun belum dipastikan ada cedera cervical, wajib kita pasang cervical collar ya, untuk mencegah
Kalau nanti memang dia ada cedera cervical, jadi kita ngangkatnya sudah aman, gitu ya. Oke. Kemudian kita punya satu alat untuk fiksasi di long spine bolt ya. Nah, jadi ini dia mirip jaring laba-laba, makanya dia disebut sebagai spider strap ya. Strap itu tali, spider itu laba-laba. Nah, karena dia kakinya banyak kayak laba-laba, jadi dia disebut sebagai spider strap ya. Nah, ini jadi dia jodohnya dengan si long spine bolt. Oke. Nah, ini masih mul-mul ya. Nah, biar lebih jelas nanti saya panggil rekan saya, silakan Mas, Mbak, ya silakan merapat ke sini. Nah, oke. Oke. Nah, di sini sudah ada rekan saya, Mas siapa? Mas Effendi, Rosiana, Ina. Oke, Effendi, Rosiana, dan Ina. Ya. Kasih salam dulu dong. Iya, oke. Ya, jadi sejauh sekali ya. Di sini kita akan mempraktekkan pemasangan head immobilizer di long spine bolt ya. Nah, jadi nanti tentu saya akan membutuhkan bantuan dari rekan-rekan ini untuk melakukan fiksasi pada pasien. Pasiennya siapa ya nanti kita pikirin, yang penting kita praktek dulu ya. Oke. Nah, jadi begini Mas. Bisa dibantu diangkat long spine boltnya biar pemirsa bisa tahu gitu ya. Nah, jangan lupa nanti subscribe, kalau like sekarang sedih like ya. Oke. Nah, head mobilizer, head mobilizer ini kita masukkan ke lubangnya. Kelihatan nggak lubangnya? Kelihatan ya. Nah, kita masukkan ke lubang. Oke. Kemudian ini ada kaitnya, ya. Nah, kaitnya kita masukkan ke sini. Kemudian kita ke belakang sampai rapat. Nah, oke. Nah, kalau sudah rapat, sekarang kita balik Mas. Yuk balik. Nah, di sini kita punya strap ya. Nah, strap ini kita gunakan untuk menyatukan bagian yang terpisah seperti dia dan dirimu. Oh salah, antara bagian kanan dengan bagian kiri dari head immobilizer ya. Nah, jadi ini. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke prosedur pemindahan pasien ke atas long spine bolt ya. Jadi kita ibaratkan ini adalah seorang pasien yang mengalami trauma. Oke, posisi dia sudah telentang. Nah, gimana Pak kalau posisinya misalkan belum telentang? Ya kita posisikan telentang dulu, tapi harus tetap inline ya. Nah, ini ibaratkan kita sudah posisi telentang ya. Kalau nanti ada tanya, gimana Pak kalau belum telentang? Ya besok kita les sendiri sama saya ya. Oke, kita yang simpel dulu. Nah, ketika ini pasien sudah siap kita pindahkan ke long spine bolt, maka saya sebagai leader bertugas untuk mempertahankan posisi kepala tetap lurus, tetap inline. Oke. Kemudian Mbak Rosiana bertugas untuk memasang cervical collar. Oke. Kemudian Mbak Ina nanti akan bersama kita untuk melakukan teknik lock roll ke kiri ya. Dan nanti akan masuk long spine bolt. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang minta tolong dilepas dulu ini yang dilepas, ini dilepas Mas. Satu, karena kita persiapan ya. Kita persiapan. Oke. Kemudian kita akan melakukan fiksasi di daerah leher. Nah, kita akan fiksasi, saya akan melakukan fiksasi, kemudian Mbak Rosiana Silalahi pembawa acara ini ya. Nah, ini akan memasukkan cervical collar. Oke. 1, 2, 3. Oke, pas tengah. Oke, turun, kemudian langsung dipasang Mas. Nah, oke ya. Nah, pastikan rapat. Dia nggak bisa noleh kanan, nggak bisa noleh kiri ya. Jadi kalau Anda nge-mall, pacar Anda tolak-tolak, pasangin cervical collar, oke? Mantap. Iya. Oke, nah kalau pasien sudah siap seperti ini, maka Mbak Rosiana saya minta untuk pindah ke sebelah sini, sebelah kiri pasien ya, untuk melakukan teknik lock roll. Jadi teknik lock roll ini bisa kita lakukan minimal 3 orang atau 4 orang ya. Kalau 4 orang, 1 sebagai leader, 2 di samping, 1 mempersiapkan long spine bolt. Tapi kalau kita terbatas hanya
hanya 3 orang saja, 1 sebagai leader, 2 sebagai tim, ya. Dan nanti leader juga akan menyiapkan long springboardnya, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita dekatkan long springboard ke pasien. Oke. Kemudian tangan dari Mbak Rosiana dan Mbak Ina ini akan ke pasien. Nah, dua-duanya. Nah, oke. Tangannya, sorry ya. Nah, tangannya ini harus menyilang, agak dekat lututnya mendekat. Nah, tangannya ini menyilang. Nah, tangannya menyilang. Posisi yang lebih dekat dengan kepala ini harus berada di atas penolong yang lebih jauh dari kepala. Tujuannya apa? Kalau dia ngantuk, dia bisa ketarik. Nah, gitu ya. Jadi biar bareng, biar serempak gitu ketika kita memiringkan pasien. Oke. Nah, ketika nanti pasien itu sudah miring, lepaskan satu tangan, kemudian tarik long springboard mendekat ke bawah pasien. Paham? Oke, good. Oke, ya. Jadi sebagai leader, saya bertugas untuk mempertahankan kepala ini tetap lurus, tetap inline, ya. Dan pastikan leader selalu memberikan aba-aba ketika timnya akan melakukan pemindahan atau memiringkan pasien agar semuanya tetap lurus. Oke, jadi kita contohkan. Saya pegang kepala, ya. Meskipun sudah dipasang cervical collar, tetap saya jepit ya dengan lengan saya untuk menghindari adanya pergerakan pada leher. Oke. Pada hitungan ketiga, tim, ya, kita miringkan pasien ke arah kiri. 1, 2, 3. Oke, kita tolong diambil, dekatkan, terus, ya, agak ke atas dikit. Oke, lagi dikit lagi. Oke, pas. Oke. Sudah sesuai? Oke, kalau sudah sesuai, pada hitungan ketiga kita posisikan pasien pada posisi kembali pada posisi telentang. 1, 2, 3. Nah, oke. Jangan panik ketika posisi pasien masih berada di pinggir, ya, masih miring seperti ini, tetap santai. Tangan berpindah, satu ke sini, satu ke sini. Nah, mengarah ke saya semua. Oke, pandangan, ya. Kalau pasien seperti ini, cara pindahnya naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, ya. Jadi nggak boleh langsung keren gini, takutnya bengkok, ya. Oke, jadi atas, bawah, atas, bawah. Nah, oke. Kalau pasien sudah pada posisi yang lurus, pas di tengah long springboard, maka tinggal kita sesuaikan, kita fiksasi kepalanya, ya. Nah, ini kalau misalkan tadi terlalu sempit, bisa kita lepas dulu, kita sesuaikan, dan kita pasang lagi. Kita pasang, dan kita pasang strapnya. Nah, oke, kalau dipasang Mbak, terus ya. Dehem sekali, artinya butuh minum. Oke, ya. Jadi kalau sudah terpasang seperti ini, tinggal kita lakukan fiksasi dengan menggunakan spider strap. Nah, untuk itu kita langsung koordinasi antara bagian kanan dengan bagian kiri, ya. Nah, ini kita sesuaikan dulu di bahu-bahu. Nah, dengan pasang kakinya tidak apa-apa. Pas di tengah ya, ini misalkan pas.
siap untuk foto. Enggak ya. Nah, jadi kalau sudah posisi seperti ini, berarti pasien sudah siap untuk dilakukan pemindahan ya. Ini dia sudah kita pasang spider strap, sudah kita pasang head immobilizer, lehernya sudah kita amankan dengan menggunakan cervical collar, maka pasien boleh kita lakukan pemindahan. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan pengangkatan pada pasien ya. Jadi kalau tadi sudah kita siapkan pasien dengan memasang head immobilizer, cervical collar dan spider strap, maka kali ini kita akan mempraktekkan cara mengangkat pasien yang benar ya, dengan menggunakan long spine board. Jadi saya sudah punya 4 model di sini ya. Ada 4 model saya yang cantik-cantik di sini. Saya lupa namanya karena saking banyaknya model ini ya. Ya, jadi untuk relawan, untuk rekan-rekan yang akan melakukan pengangkatan pasien, posisi kaki yang dekat dengan pasien ini dia lebih tinggi ya, jadi lututnya diangkat. Nah, seperti yang sudah tampil pada model di samping di depan Anda ya. Nah, pada hitungan pertama mereka akan mengangkat long spine board dan diletakkan di paha. Kemudian pada hitungan kedua dia akan berdiri ya. Hitungan ketiga dia akan jalan. Ya, yang bermanuver adalah lutut, bukan punggung ya. Jadi untuk menghindari adanya HNP atau terjadinya low back pain pada punggung Anda, maka wajib yang dilakukan manuver adalah lutut. Nah sekarang komandonya adalah ketua BEM kita ya. Ya, silakan Mbak. Ikuti instruksi dari saya. 1, 2, 3. Nah itu tadi cara untuk mengangkat pasien. Sekarang cara menurunkan. Nah, untuk keselamatan perawat perlu kita pelajari juga cara menurunkan yang aman ya. Cara menurunkan yang aman, posisi tetap seperti ini. Kita turun 1 ya, kita turun, taruh di lutut. Nah, 2 turunkan. 3 kita buka fiksasi pasien. Nah seperti ini tadi proses untuk melakukan evakuasi pasien dengan menggunakan long spine board. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa